jadi tanggal 25 Februari gitu ya, kita juga punya diskusi dengan beberapa kawan gitu ya, juga ada hadir Sherpa gitu ya, dan kira-kira itu 1 hari setelah Rusia menginvasi gitu ya. Pada waktu itu saran saya masih straightforward ya, fokus ke G20. Fokus ke G20 gitu. Pada waktu yang saya bayangkan adalah gitu ya, kejadian tahun ini Rusia masuk ke Ukraina itu hanya seperti di tahun 2014, yaitu sebatas di Crimea. Ya, jadi di 2000 ini kira-kira akan sebatas di Donetsk dan Luhansk, kira-kira segitu gitu ya. Dan itu sebetulnya invasi yang terbatas ya. Tapi kita saksikan bahwa ternyata kok bablas gitu ya, kok bablas. Mungkin bensinnya masih banyak, jadi kenapa tidak gitu, dihabiskan sekalian sampai ke Kiev gitu. Saya kira ini satu hal yang menarik gitu ya. Pada tanggal 25 Kemenlu belum punya posisi, teman-teman di G20 punya posisi gitu ya, dan cukup hati-hati menyikapinya gitu. Dan baru minggu kemarin hari Kamis akhirnya Sherpa saya kira sudah punya posisi, dan saya apresiasi dengan posisi Sherpa G20 terkait dengan Rusia ya. Dan saya akan sharingkan beberapa poin titik tekan saya nanti di presidensi G20 dan tantangannya apa gitu ya. Dan terima kasih untuk skenarionya, dan saya kira Sherpa G20 sudah punya skenarionya gitu ya. Tapi itu saya tidak tahu gitu. Jadi sama sekali saya tidak tahu apa yang terjadi di Sherpa. Kita coba mereka-reka gitu. Jadi saya akan cerita posisi Indonesia terhadap konflik Rusia Ukraina, lalu tantangan presidensi G20 gitu ya. Saya akan highlight sebelum dan setelah krisis Ukraina, lalu kemudian posisi presidensi Indonesia G20. Saya akan masukkan beberapa skenario terkait dengan perkembangan 20 hari terakhir. Dan saya akan melihat dari 2 perspektif ya. Perspektif presidensi G20, dan ini juga menarik ya, diskusi yang sedang berkembang menarik di teman-teman Kemenlu gitu ya. Dan saya kira kementerian dan lembaga yang kemudian juga menangani G20 gitu, yang saya sebut nanti dengan istilah post Western World Order, tata dunia pasca Barat gitu ya. Mungkin teman-teman belum familiar, tapi ini saya kira menarik, dan bagian akhir saya akan nyampaikan ini. Baik, posisi Indonesia sendiri saya kira sudah disampaikan Mas Endi, sangat hati-hati. Mas Endi kelihatannya itu by design. Ya, ada koordinasi antara Kemenlu dan Pak Joko Widodo, termasuk Kemenko Perekonomian dan teman-teman yang G20 gitu ya. Dan itu by design. Harus hati-hati, termasuk mengecam tanpa menyebut nama. Tidak mengecam ya, dan tidak menyebut nama. Saya kira itu juga posisi, dan alasannya tentu saja adalah karena kita presidensi G20. Saya paham, dan saya mengikuti G20 sudah cukup lama, termasuk persiapan presidensi G20 gitu ya. Sudah cukup lama. Saya akan bisa sharingkan nanti gitu. Nah, termasuk ini wawancara terakhir Pak Presiden Joko Widodo gitu ya, dengan Nikkei ya, wartawan Nikkei gitu. Dan saya tahu ini dari Financial Times. Financial Times kebetulan pengen wawancara juga dengan Indonesia gitu ya, terkait dengan Rusia. Jadi minggu lalu ramai sekali gitu ya, dari internasional medianya gitu ya. Dan sikap Pak Jokowi pada ditanya sangat eksplisit. Metode sanksi itu bukan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah gitu, karena yang menderita adalah masyarakat gitu ya. Yang penting adalah deeskalasi, intensive negotiation gitu. Dan saya tahu ini adalah jawaban yang sudah disiapkan. Ya, jadi rasional, saya kira dihitung-hitung betul. Jadi sebelum wawancara dengan Nikkei, Pak Jokowi saya kira sudah berkoordinasi banyak. Apa kira-kira jawabannya gitu. Posisi di PBB saya sudah diceritakan, memang hati-hati, dan saya yakin betul itu disiapkan. Ya, dengan sadar gimana membuat Wakil Menteri Luar Negeri Amerika bahagia gitu, Indonesia mendukung di PBB itu satu hal, tetapi tidak mengecam dengan menyebut Rusia itu hal yang lain ya. Dan itu poin penting gitu ya, yang nanti pada akhirnya G20 tidak bisa dipertaruhkan presidensi di G20 gitu, termasuk tadi disebut relasi dengan Rusia, relasi dengan Ukraina gitu ya. Itu bagian penting juga gitu. Ini adalah posisi Indonesia terkait dengan presidensi G20 yang disampaikan di press conference hari Kamis kemarin. Jadi kita diskusi tanggal 25, kira-kira 17 hari ya, berapa belas hari gitu ya. Akhirnya kita bisa bersikap. Intinya adalah gitu ya, bahwa Indonesia akan tetap fokus ke 3 agenda. Bahwa siapapun di G20 akan terlibat, dan termasuk kalau ditanya apakah akan mengeluarkan Rusia gitu ya. Jawabannya mungkin tidak harus eksplisit, tetapi dengan bahasa diplomasi gitu ya, Indonesia menyampaikan bahwa Rusia akan menjadi bagian di dalamnya.
Dan nanti skenario-nya adalah Indonesia akan mengundang Rusia gitu di dalam proses G20. Saya akan ceritakan di bagian akhir pertemuan ini gitu ya. Ibu Bapak, gitu, Indonesia sudah menyiapkan presidensi ini sejak tahun 2019. Sangat serius di Kementerian Keuangan menyiapkan kajian, gitu ya. Pada waktu itu masih skenario 2023, gitu. Lalu tahun 2009 akhir ada rapat-rapat serius di teman-teman sekretariat G20, gitu ya. Awal 2020 resmi persiapan presidensi G20. Lalu ada telepon dari Menteri Luar Negeri India bahwa Indonesia diminta maju 2022, gitu ya. Dan we take it, ya. Jadi penuh confidence. Jadi kebayang bahwa kita sudah menyiapkan gitu for quite a while, dan more or less saya bisa sampaikan bahwa kita siap gitu ya menjadi presidensi G20 gitu ya, seperti itu gitu. Nah, ketika kita mengkaji di tahun 2019 gitu, kita tidak bayangkan ada dua kejadian besar yang terjadi tahun 2020 gitu ya. Sekalipun pada akhir 2019 saya ingat betul di dalam satu rapat gitu ya, bahwa akan terjadi krisis finansial di tahun 2020 2021 gitu. Cuma kita belum tahu apa gitu ya, dan kenapa sebabnya gitu. Itu yang pertama. Dan betul akhirnya 2020 ada krisis yang diakibatkan oleh COVID, dan kita baru tahu ya tahun 2020 itu ternyata COVID, dan lalu muncul macam-macam. Yang kedua gitu, yang kita juga tidak bayangkan adalah invasi ini ya, krisis atau konflik antara Rusia dan Ukraina. Kita juga tidak bayangkan, dan itu bahkan sampai Februari ya. Jadi Februari tanggal 18-19 ada pertemuan tingkat menteri-menteri keuangan gitu ya. Pada waktu itu sudah ada ketegangan antara Rusia dan Ukraina, dan Menteri Keuangan Kanada itu sudah mengingatkan kepada Rusia, awas kalau kamu invasi gitu ya. Dan jawaban menteri dari Rusia adalah that's fake news gitu ya, dan itu adalah berita bohong gitu ya. Lalu juga ada ketegangan juga gitu ya, menyusun naskah deklarasi menteri pada 18-19 Februari, yang akhirnya delegasi dari Rusia didukung oleh China meminta di-delete istilah current crisis gitu ya, current tension in geopolitics, seperti itulah kira-kira gitu. Jadi currentnya dihilangkan, tetapi krisisnya gitu. Jadi karena pertemuan menteri-menteri keuangan membahas tentang isu makroekonomi dan situasi ekonomi saat ini, itu kata-kata biasanya selalu ada gitu ya. Dan karena ada lalu teman-temannya di G7 pingin banget ada kata-kata current crisis untuk merujuk ada krisis Rusia dan Ukraina gitu. Dan China tidak mau itu gitu ya. Nah, saya cerita sangat cepat gitu. Tantangan sudah berat akibat pandemi dan menjadi semakin berat akibat krisis Rusia gitu. Sederhana gitu ya. Ketika teman-teman menyiapkan tahun 2019 di keuangan, lalu kemudian di 2020 Kemenlu juga menyiapkan sangat serius gitu ya untuk isu non finance gitu ya. Kita sudah ngintil berbagai macam tantangan, dan ini yang kita temukan dan banyak sekali kita diskusikan sebelum krisis Ukraina dan Rusia gitu. Apa itu? Di antaranya gitu global supply chain disruption. Dan kita sangat takut sekali itu akan menyebabkan inflasi global, sudah terjadi gitu ya, dan menciptakan inflasi di Indonesia gitu. Termasuk turunnya nilai rupiah yang berimbas ke banyak hal gitu ya. Indonesia kan sangat rentan ya, termasuk kita di G20 termasuk 5 vulnerable countries. Kalau ada kebijakan di Amerika atau di China, kalau ada masalah di financial market di China, di Amerika atau di negara-negara maju, 5 negara ini akan terdampak. Indonesia salah satunya. Ya, 5V. Dan ini financial disruption global supply chain disruption, dan tidak sulit saya kira menjelaskannya gitu. Karena ada lockdown gitu ya, logistik tidak bisa kemana-mana, dan bicaralah kita gitu. Termasuk dampaknya ke perdagangan. Ya, termasuk dampaknya ke inflasi, dan inflasi ini yang dikhawatirkan kemudian akan berdampak ke negara-negara berkembang kalau gitu ya pilihan-pilihan kebijakan yang konvensional dilakukan oleh Amerika Serikat, dilakukan oleh China, dilakukan oleh negara-negara maju. Teman-teman di G20, teman-teman kementerian sudah menyiapkan itu gitu ya. Dan apa senarionya gitu ya. Saya bisa cerita lebih panjang nanti gitu ya terkait dengan ini gitu ya. Oil prices sudah berat sebetulnya gitu ya, dan tentu saja kita bisa sepakat bahwa pasca krisis di Ukraina menjadi semakin berat lagi gitu ya. Ini harga gas di Eropa, krisis energi gitu ya, lalu akan berdampak kemana-mana gitu, termasuk
financial market gitu ya. Ini juga sudah ngedrop gitu, dan Indonesia paling gampang terkena gitu. Ya dampaknya gitu. Ekspor jagung dan gandum, saya baru tahu bahwa ternyata Ukraina pengekspor ketiga terbesar untuk gandum ya ke Indonesia. Oke, itu satu aspek lagi gitu ya. Food prices siap-siap untuk volatile gitu ya, gandum volatile gitu ya, seperti itu gitu. Jadi even sebelum krisis Ukraina gitu ya, kita mengidentifikasi jumlah tantangan dan Indonesia sangat serius gimana menyusun recovery strateginya gitu pasca pandemi gitu ya. Kita sudah siapkan, termasuk pertumbuhan, proyeksi pertumbuhan sudah turun ya, akan tidak stabil. Jadi bukan stronger gitu ya, not really stronger recovery gitu ya. Dan Indonesia berkomitmen gimana memastikan untuk stronger gitu. Dan setelah krisis kita tahu bahwa pertumbuhan akan siap-siap ya jungkir balik gitu ya, seperti itu sebagai dampak dari krisis Ukraina gitu ya, gitu. Nah, sekedar cerita gitu, kita paham betul dan teman-teman sudah menyiapkan gitu ya, sangat serius gitu ya. Dan sekarang jalannya menjadi lebih besar, itu poinnya gitu. Ini teman-teman di keuangan sudah siapkan dengan baik 6 isu besar gitu ya, gimana menyiapkan exit strategi, gimana menyiapkan scaring effect untuk memastikan pertumbuhan yang baik di masa depan terhadap real sector, terhadap financial sector, sistem bayaran digital era gitu ya, termasuk kripto gitu ya, sustainable finance, termasuk investasi di energi gitu ya, kemudian financial inclusion gitu ya, dan taxation. Ibu bapak, perdebatan di bulan bulan Februari kemarin sebenarnya sangat fokus gitu ya, dan tidak semudah gitu ya, tidak mudah gitu ya. Satu terkait dengan kata krisis yang merujuk pada Rusia dan Ukraina, tapi ada isu-isu yang lain yang belum bersepakat, misalnya debt restructuring gitu ya, menunda pembayaran hutang untuk negara-negara berkembang yang terdampak oleh pandemi gitu ya. Dan itu saya kira satu hal yang saya kira juga perlu fokus dilihatnya gitu ya, termasuk isu tax ya, berapa tax terakhir international taxation gitu, itu di bulan 18-19 Maret gitu, sangat menarik gitu ya. Ada banyak sekali pertemuan finance track gitu, hampir tiap minggu saya lihat di bulan Januari gitu ya, di bulan Februari gitu ya, juga di Sherpa track gitu ya. Dan untuk ibu bapak ketahui, Rusia masih hadir di finance meeting, lalu kemudian masih hadir development working group meeting, masih hadir di framework working group meeting bulan ini, dan akhir bulan ini juga ada pertemuan untuk investment working group, dan Rusia tetap hadir, tetap diundang. Bulan depan ada pertemuan tingkat menteri, memang masih ditunggu, tapi skenario-nya Rusia masih tetap akan hadir gitu. Nah, untuk catatan saja gitu, bahwa salah satu peran Rusia yang penting dalam presidensi Indonesia adalah dia menjadi co-chair Global Partnership for Financial Inclusion. Saya belum dengar gimana kelanjutannya ya gitu ya. Tapi sebagai sebuah working group, work stream di G20 bersama dengan Italia, ini tetap menjadi sangat penting gitu, dan salah satu flagship yang Indonesia mau bawa gitu. Ibu bapak, bagaimana posisinya? Tadi ada beberapa skenario gitu ya, dan saya masih ngelihat skenario per Kamis kemarin gitu ya, bahwa Indonesia akan tetap mengundang gitu ya, dan delegasi Rusia dia akan tetap hadir ya dalam pertemuan working group. Jadi ada beberapa level pertemuan gitu, working group for sure, minister meetings. Februari masih hadir gitu ya. Bulan depan ada ministerial meeting juga di finance gitu ya. Sampai hari ini skenario masih akan hadir, akan masih diundang, terus akan hadir gitu ya. Dan G20 Summit gitu ya. Dan bayangan saya masih akan tetap diundang. Di Australia Putin hadir ya. Sambutannya dingin. Itu isunya gitu ya. Putin hadir di Brisbane yang menerima wakil menteri pertahanan gitu. Jadi memang presidensi Australia gitu pada waktu itu sangat nggak happy dengan Rusia, tapi Putin secara politis hadir di sana gitu. Sekalipun pada akhirnya dia pulang duluan ya di Brisbane. Itu situasinya, dan saya kira kita berhitung juga nanti di Bali gitu ya, apakah dia akan hadir atau tidak. Bayangan saya gitu, karena ini ada skenario offline dan offline, dia akan hadir secara online. Jadi sejauh yang saya tahu di pertemuan bulan lalu online, dan bulan ini akan online. Saya lihat di Development Working Group juga online gitu ya, dan bisa jadi di Ministerial Meeting juga online. Saya nggak tahu apakah akan dibuka juga online ya di G20 Summit gitu. Nah, pertanyaan penting kemudian apa dampak keterlibatan Rusia? Saya bisa cerita nanti.
Lalu bagaimana kalau sebagian besar negara anggota G20 memboikot keterlibatan Rusia dalam G20? Ini yang mungkin akan ada skenario berikutnya. Gitu. Jadi dari sisi Indonesia tampaknya tidak akan berinisiatif. Apalagi mengeluarkan Rusia dari G20. Sejauh saya tahu Indonesia tidak akan. Kecuali gitu ada satu kondisi seperti ini. Nah ini menarik nanti dicermati dengan perspektif yang saya sebut dengan post-Western world yang sekarang kita sedang diskusikan di kalangan teman-teman. Di working group seperti tidak akan ada masalah gitu ya, tidak akan ada banyak masalah karena memang fokusnya benar-benar non politik, bicara trade, bicara investasi gitu ya, kecuali nanti akan dikecam gitu ya, apa yang terjadi di Ukraina karena krisis karena konflik tersebut akan berpengaruh terhadap global value chain gitu ya, dan ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik di akhir bulan ini gitu. Saya tidak tahu gimana posisi negara-negara G7 mungkin akan mengecam ya gitu, tapi Rusia harus defense. Dan itu saya kira indahnya G20 gitu ya. Ketika orang bisa dimaki-maki di dalamnya gitu ya. Harus berani hadir dan bertanggung jawab. Tahun 2014 kita punya masalah dengan financial market di China gitu ya. Lalu anggota-anggota G20 pada waktu di level menteri dan gubernur bank sentral memaki-maki menteri keuangan dan gubernur bank sentral China pada waktu itu. Dan itu indahnya gitu. Hanya sekarang persoalannya memang bukan masalah ekonomi. Di China itu masalah financial market. Hari ini adalah masalah politik. Ya, nah nanti gimana dikaitkan dengan global value chain, mungkin itu yang akan terdampak gitu. Lalu kemudian barangkali akan sensitif kalau bicara tentang di pertemuan menteri-menteri gitu ya. Rusia pasti akan mendukung komunike yang normatif generik, tetapi akan menolak pernyataan politik dalam dokumen komunike. Dan ini akan menjadi ketegangan yang menarik nanti yang kita bisa cermati gitu ya. Di Februari kemarin sudah terjadi, dan China, kalau China tidak mau gitu ya, yang lain harus mengikuti. Jadi China mendukung Rusia dan itu ada perkawinan yang sangat cantik di G20 gitu. Itu nanti saya bilang post-Western world. Lalu di pertemuan Sherpa gitu ya, mendukung normatif deklarasi, tapi akan men-screening isu politik terkait dengan dampak konflik Rusia gitu. G20 itu non-legally binding, betul, itu informal. Tetapi negosiasinya gitu ya, negosiasinya bisa berjam-jam atau berhari-hari bahkan untuk ibu bapak ketahui. Saya jujur, saya lebih senang jadi dosen daripada kalau jadi negosiator di G20 karena sangat capek gitu ya. Memilih kata-kata menjadi sangat penting sekalipun itu non-legally binding. Di G20 Rusia gitu, saya nggak tahu akan cari cara gitu biar tetap hadir karena itu afirmasi eksistensi G20 bukan G19 dan akan men-spotlight tension yang muncul di situ gitu. Ini skenario akan tetap diundang dan akan tetap hadir gitu ya. Dan situasi akan menjadi menegangkan pasti di pertemuan-pertemuan G20 antara enak dan tidak enak ya ibu bapak gitu. Tapi leadership Indonesia gitu ya. Ini diskusi tanggal 25 Februari fokus gitu ya. The challenge is not really political, even though the political affect ekonomi gitu, dan terutama hari ini kita lihat. Ibu bapak, izin saya bicara tentang post-Western world, dan ini diskusi yang sangat menarik sekarang. Tahun 2013 saya berkesempatan hadir di Moskow gitu dan sempat mampir di kantornya Pak Putin ya, di Duma ya. Dan pada waktu sangat kagum saya gitu ya. Dan saya kemudian menjadi percaya bahwa tata dunia post-Western itu sudah muncul gitu. Dan Putin butuh Xi Jinping. Ya, seperti itu gitu. Kalau kita bicara G20 tahun 2008, kenapa dia di-upgrade menjadi KTT? Karena pada waktu itu Amerika Serikat sangat butuh China. Dan itu tidak bisa dibohongi. China kalau menutup diri dari perdagangan dengan Amerika Serikat, habis perekonomian Amerika Serikat. Itu situasinya, dan akhirnya G20 di-upgrade pertemuannya. Dan sejak itu ibu bapak untuk ketahui, negosiasi G20 selalu didominasi antara China dan Amerika Serikat. Kalau China memboikot, semuanya akan menunggu. Ya, itu untuk diketahui negosiasi yang sangat berat, dan China sangat-sangat smart di sini gitu ya. Nah, sejak tahun 2016 gitu ya, ketika China memainkan presidensinya, kelihatannya gitu ya, kelihatannya gitu ya, sekalipun selalu bicara perang dagang antara Amerika Serikat dan China, ya, tetapi sangat clear bahwa China mulai menunjukkan kepemimpinan globalnya, termasuk di ekonomi dan di G20 gitu. Dan ini hari ini yang terjadi gitu. Dan posisi China sangat smart gitu. Saya menduga sebetulnya apa yang terjadi di Ukraina, posisi Amerika Serikat terhadap Ukraina dan Rusia itu sebetulnya mencerminkan
ketidaksiapan Amerika Serikat untuk menerima sebuah realitas yang disebut dengan tatanan dunia post barat gitu ya, di mana China muncul membangun kerjasama dengan India, dengan Brasil, dengan Afrika Selatan gitu ya. Lalu tentu saja Rusia itu sendiri gitu ya, dan Rusia saya kira sangat nyaman bersama-sama dengan China dalam konteks ini gitu. Dan di G20 gitu ya, tampak jelas bahwa China berposisi bersama-sama dengan Rusia gitu ya, termasuk nanti dibilang ekonomi dan isu-isu yang sangat sensitif gitu ya. Seperti itu gitu ya. Ya, satu isu yang kita juga cermati dan harus dilihat dengan sangat objektif terkait dengan penemuan laboratorium biologis di Ukraina gitu, yang mirip-mirip dengan biologis yang di Wuhan gitu ya. Dan di situ gitu ya ada isyarat keterlibatan Amerika Serikat di situ gitu. Dan ini menjadi isu serius, termasuk China minta penjelasan dari Amerika Serikat gitu. Dan itu juga termasuk terjadi di G20, dan itu bisa dipakai menjadi senjata China gitu ya terhadap Amerika Serikat. Ayo dong buka, dan kami menemukan bahkan ada cukup lebih banyak lagi gitu ya laboratorium yang sama gitu ya gitu. Dan Amerika menyebut itu fake gitu ya, tapi kita bisa melihat banyak sekali berita-berita internasional saya kira yang meng-highlight itu gitu ya, termasuk WHO gitu ya, meminta supaya Ukraina menghancurkan itu gitu. That's one serious thing, dan saya bisa sampaikan sebenarnya sudah berdampak dalam salah satu task force di G20 gitu ya terkait dengan ini, karena China berposisi kalau Amerika Serikat jadi ketua atau Amerika berintervensi, dan ini bukan menjadi akan menjadi isu yang perdebatan menjadi sangat lama gitu. Ibu bapak, menutup pertemuan ini gitu ya, tidak mudah jadi presidensi Indonesia, dan posisi Indonesia hari ini harus fokus. Tantangan G20 jauh lebih besar daripada krisis itu sendiri, dampaknya jauh lebih besar. Di Afrika masih 10% yang tervaksinasi, di Indonesia sudah 50%, di Amerika 80%, bahkan sudah booster ketiga gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan Ukraina gitu, tapi mereka crying for help ya, teman-teman di Afrika gitu. Dan tanpa vaksinasi tidak ada recovery gitu. Dan Indonesia salah satu yang fokus, harus betul fokus. Pertanyaan duitnya dari mana gitu. Selama ini yang komitkan Amerika Serikat $1 billion, dan itu bahkan untuk global health architecture dia berkomitmen 15 tahun seperti itu gitu. Dan negara-negara masih berapa billion ya menyumbang untuk isu financingnya gitu. China saya kira juga menarik posisinya, tapi in the end of the day gitu ya, Indonesia harus smart. Saya sudah sampaikan, Australia waktu memimpin G20 di tahun 2014 gitu, fokus agendanya gitu ya, cukup fokus gitu. Putin hadir gitu ya, sekalipun dingin, dengan tanggapan dingin, lalu Putin pulang duluan gitu ya. Ini yang skenario harus dibangun nanti di November ya gitu. Dan menuju ke sana saya masih keyakinan bahwa Rusia tetap akan terlibat untuk isu-isu yang bahkan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan politik ya, konflik.